Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Komisi Pemilihan Umum akhirnya memutuskan mengubah aturan debat. Berbeda dengan Pilpres 2019, pada Pilpres 2024 kali ini tidak ada lagi sesi debat antar cawapres seperti sebelumnya. Jadi buat Anda yang berharap atau bersiap-siap menyaksikan debat antara Gibran Rakabuming, Pak Mahfud MD, dan juga Caimin, Muhaimin Iskandar, ya Anda lupakan karena forum itu ternyata tidak akan dibuat atau disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepastian bahwa debat antar cawapres itu ditiadakan itu disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari di Jakarta hari Jumat 1 Desember 2023. Keputusan KPU itu akhirnya ini setidaknya mengkonfirmasi berbagai rumor yang sebelumnya berseliweran bahwa sebenarnya lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu mulai dari Bawaslu dan juga KPU itu dipastikan akan melindungi Gibran Rakabuming putra Presiden Jokowi. Rumor yang berkembang ya mereka ini ya bagian dari skenario besar tadi yang mempersiapkan agar Gibran itu mulus untuk naik tahta sebagai calon wakil presiden. Itu ramai sekali di media-media sosial ya. Dengan perubahan aturan atau perubahan format itu, Komisi Pemilihan Umum memutuskan 5 kali debat Pilpres 2024 semuanya akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan Capres-Cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri oleh Capres atau Cawapres seperti pada Pilpres 2019 lalu. 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsi bicaranya yang berbeda. Pada saat debat Capres, maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat Cawapres, proporsi untuk Cawapres lebih banyak. Itu kata Hasyim Asyari kepada wartawan. Sebagai perbandingan, 5 putaran debat Pilpres 2019 itu digelar dengan format yang berbeda. Jadi pada waktu itu ajang uji gagasan itu digelar dengan komposisi 2 kali debat dihadiri oleh pasangan Capres-Cawapres, 2 kali debat hanya dihadiri Capres, dan 1 kali debat khusus dihadiri Cawapres. Jadi formatnya juga cuma sekali sebenarnya Cawapres itu. Nah yang sekarang nggak ada, karena kata Hasyim, debat Pilpres 2024 itu selalu menghadirkan pasangan Capres-Cawapres secara bersamaan. Ini kata dia tujuannya untuk menunjukkan kekompakan mereka kepada publik. Supaya publik makin yakinlah teamwork antara Capres dan Cawapres dalam penampilan di debat. Bisa aja ini. Hasyim Asyari ya alasannya ya. Hasyim Asyari menyatakan bahwa format debat Pilpres 2024 itu merupakan kesepakatan antara KPU dan perwakilan tim sukses 3 pasangan Capres-Cawapres. Kesepakatan itu dibuat dalam pertemuan di kantor KPU hari Rabu tanggal 29 November 2023. Ini kita sudah bicarakan, kita sepakati baiknya format yang mana. Dan akhirnya itu tadi disepakati itu semua Capres dan Cawapres itu hadir. Benarkah format itu merupakan kesepakatan perwakilan 3 tim Capres-Cawapres? Nah, ternyata kalau kita cek ke timnya Amin, nggak seperti itu. Barusan kita timnas rapat dan kita secara official tidak setuju. Nggak setuju wacana hilangkan debat antar cawapres itu. Itu dikatakan oleh co-captain timnas Amin, yakni Jumhur Hidayat. Itu disampaikan kepada media pada hari Jumat kemarin. Jumhur menyatakan posisi wakil presiden itu penting, lantaran bisa saja menggantikan posisi presiden jika nantinya berhalangan tetap. Karenanya, kata dia, kapasitas dan kapabilitas seorang calon wakil presiden maksudnya harus diketahui oleh publik secara luas melalui debat kandidat. Ya memang betul, secara konstitusi calon wakil presiden itu akan menggantikan presiden manakala presidennya itu meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri. Dan ini sebenarnya yang banyak disoal ya antara pasangan Pak Prabowo dengan Gibran ini kan. Bagaimanapun juga kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, maka yang akan menggantikan Gibran. Dan kita tahu usianya Pak Prabowo sekarang ini kan sudah cukup lanjut juga, dan dia merupakan kandidat yang tertua karena 74 kalau usianya itu ya. Dan juga orang banyak mengkhawatirkan kesehatannya Pak Prabowo. Jadi memang kita mesti kalau sejak awal nanti misalnya ada yang memilih Prabowo dan Gibran, harus sejak awal menyiapkan diri bahwa ada kemungkinan kalau Anda misalnya katakanlah, oh nggak ada masalah memilih
ada Gibran kan yang presidennya Pak Prabowo kan capres nanti hanya ban serep. Ya itu kalau dalam kondisi normal, tapi kalau dalam kondisi tidak normal terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, ya tadi itu manusia, usianya manusia, kita nggak tahu, kesehatannya orang nggak tahu, dan kemudian ya nanti kalau terjadi apa-apa ya Gibran yang jadi presidennya. Jadi ya saya kira wajar kalau kemudian tim Anies menginginkan orang harus tahu dong seperti apa kapasitas Gibran ini kalau dia jadi presiden nanti. Karena menurut Jumhur ya setidaknya kapasitasnya calon wakil presiden itu kita harus tahu dan jangan sampai beli kucing dalam karung. Ya, kita tidak setuju menghilangkan wacana debat khusus calon wakil presiden, itu kata Jumhur Hidayat. Ciko Hakim, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, menduga keputusan Komisi Pemilihan Umum itu untuk mengakomodir Gibran. Dia menggunakan kalimatnya mengakomodir. Yang memang kita ketahui adalah sosok yang kurang dari segi pengalaman, pemahaman masalah, bahkan pemahaman visi misi maupun dari segi kemampuan mengkomunikasikan gagasan maupun hal-hal substansi, kata Ciko Hakim. Dugaan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum meniadakan debat antar cawapres untuk mengakomodir atau lebih tepatnya melindungi Gibran itu tampaknya tidak terlalu berlebihan. Dalam beberapa kesempatan Gibran itu sangat terkesan memang menghindari forum-forum debat atau dialog dengan publik. Salah satunya yang mengundang perhatian publik ketika Gibran tidak hadir dalam dialog publik yang digelar oleh PP Muhammadiyah pada tanggal 24 November kemarin. Gibran ini satu-satunya kandidat yang tidak hadir. Pasangan Anies Muhaimin itu hadir lengkap dalam dialog publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 22 November. Sementara Ganjar dan Mahfud itu tampil di dialog dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu selang sehari kemudian, yakni tanggal 23. Nah, tanggal 24 harusnya Prabowo itu dijadwalkan tampil. Walaupun sebenarnya Prabowo itu justru malah tampil lebih awal, tanggal 21 dijadwalkan di Universitas Muhammadiyah Malang tadinya. Tapi karena ada acara kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan, kemudian Prabowo minta ditunda menjadi tanggal 24 dan karena ditunda, kemudian acaranya dipindah ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, pada saat itulah Gibran tidak hadir. Kata Prabowo, ya Gibran itu ada kegiatan lain dan ya Gibran sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada kegiatan lain yang sudah dijadwalkan. Hari ini saya minta maaf, Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara-saudara sekalian. Bukan kali ini saja Gibran tidak hadir ya di dalam acara dialog-dialog publik itu, bahkan dibandingkan dengan pasangan lain tuh pasangan Prabowo Gibran itu tercatat paling banyak absen dalam dialog publik yang digelar oleh universitas maupun lembaga dan organisasi lainnya. Ada yang membuat daftarnya cukup panjang, ini Anda bisa membaca sendiri daftarnya ini cukup panjang ya. Di sini dari 3 kandidat itu memang terlihat sekali bahwa pasangan Prabowo dan Gibran ini yang paling banyak tidak hadir. Kalau Anies dan Ganjar itu tercatat pernah tidak hadir juga gitu di situ, tapi tidak sebanyak mereka gitu ya. Bahkan dalam salah satu kegiatan Walhi kemarin itu yang hadir hanya Anies Baswedan, sementara 2 kandidat lain tidak hadir. Ketidakhadiran Gibran dalam beberapa dialog yang digelar berbagai lembaga itu kemudian banyak dikaitkan dengan kapasitas Gibran yang belum matang dan sangat miskin dengan narasi. Di antara 3 pasang capres dan cawapres ini Gibran memang terlihat paling hijau dan miskin pengalaman. Dan dia juga ini kelihatannya memang miskin narasi juga. Bahkan dia ini baru menjadi wali kota Solo selama kurang dari 3 tahun dan sebelumnya itu sama sekali dia tidak punya pengalaman politik, dia tidak pernah bersentuhan dengan politik, bahkan dia mengaku waktu itu dia tidak tertarik dengan politik, dia lebih tertarik dunia usaha. Gibran memang figur yang sangat terlihat dia dikarbit dan dipaksakan untuk ikut kontestasi dengan kapasitas
yang terbatas. Dalam berbagai forum ketika bertemu dengan konstituen, Gibran itu juga tidak pernah menyampaikan orasi dalam waktu yang lama, pidato yang dalam waktu yang lama itu nggak pernah gitu. Ketika mendapat pertanyaan, dia pun menjawab dengan kalimat pendek yang ini sudah menjadi trademark dia, dan jawaban dia itu terkesan sekenanya juga. Nah, yang juga mengejutkan publik, terutama media, itu ketika dia menggelar jumpa pers dan mengenalkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Baksin, ini seorang selebritis, itu Gibran itu menyampaikan kepada wartawan bahwa untuk selanjutnya bila wartawan ingin wawancara tentang capres-cawapres nomor 2, dan apalagi juga kalau berkaitan dengan visi dan misi, silahkan langsung bertanya kepada para juru bicara, kata Gibran. Jadi dia minta jangan bertanya lagi kepada dia, sudah ada juru bicara, sementara Gibran katanya dia akan memilih untuk bertemu dengan para konstituennya. Ini jadi mungkin gaya kayak bapaknya gitu ya, belusuan gitu. Ini kan agak aneh, yang masa juru bicara diminta untuk menjelaskan visi dan misi. Kan visi dan misi ini kan visi misi presiden dan calon wakil presiden, bukan visi misi dari juru bicara. Soal Komisi Pemilihan Umum akan meniadakan debat antar kandidat khususnya calon wakil presiden itu sesungguhnya sudah santer berembus di media sosial. Dugaan ditiadakannya debat ini karena dari jadwal tahapan Pilpres 2024 yang beredar di media sosial tidak tercantum jadwal debat. Namun info tersebut dibantah oleh KPU, dan situs Kominfo itu juga secara membuat publikasi yang menyebut informasi tersebut bersifat hoax atau kabar bohong. KPU saat ini juga menyebutkan bahwa debat antar pasangan akan digelar sebanyak 5 kali dengan durasi 150 menit. Saya sendiri tadinya nggak begitu yakin ya dengan rumor itu di media sosial bahwa KPU akan meniadakan forum debat kandidat gitu ya. Karena rasanya nggak mungkin dia, apakah terlalu banget gitu. Ternyata walaupun info itu tidak sepenuhnya benar, namun sebagian ada benarnya dengan tadi itu ditiadakannya debat khusus untuk calon wakil presiden, dan ini tentu saja memberi kesan yang kuat bahwa KPU itu melindungi dan menyelamatkan Gibran itu ya terbukti benar adanya. Itu tadi dengan meniadakan debat antar cawapres. Jadi sekarang ini kalau ada rumor-rumor gitu kita harus jangan bilang hoax dulu ya, karena belakangan kemudian ternyata banyak sekali rumor yang ya terbukti. Benarkah Gibran takut dan sengaja menghindari debat maupun dialog publik karena ketidakmampuan dan ketidakpercayaan dirinya? Kan dia ini kalau menurut surveinya Indobarometer disebutkan bahwa dari survei mereka itu tingkat intelektualitas dari Gibran ini paling tinggi di antara 3 calon wakil presiden, bahkan selisihnya dengan Mahfud MD itu sampai 2 digit, sementara kalau dibandingkan dengan Muhaimin ini separuhnya saja nggak sampai dari Gibran. Jadi kan sebenarnya top banget dari Gibran ini brandingnya ya, bukan realitasnya. Tetapi kembali lagi, apakah dia memang takut, tidak percaya diri? Nah, soal ini dibantah oleh TKN ya, tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran. Saya kira saya tidak meng-underestimate kemampuan Gibran ya, karena beliau sudah pernah memimpin wali kota dan narasi-narasinya kan cukup baik dan memiliki gagasan. Kalau gagasan yang akan disampaikan tentu gagasan bersama. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat Gibran menjadi gagap, tidak ada, itu kata anggota Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa. Hatta juga memastikan Gibran bakal tetap siap apabila di kemudian hari skema debat khusus cawapres oleh KPU tetap diadakan seperti Pilpres terdahulu. Menurut Hatta, Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasannya kepada publik. Apapun pembelaan dari tim Gibran, perubahan format debat yang dilakukan oleh KPU dengan meniadakan forum debat antar cawapres itu dipastikan mengundang tanda tanya, bahkan kecurigaan bahwa lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini akan bersikap tidak netral dan memihak kepada pasangan Prabowo Gibran. Untuk hal yang harusnya sepele bagi mereka yang berani maju sebagai kandidat capres dan cawapres, ya ini debat ini kan sebenarnya hal sepele untuk mereka yang maju sebagai capres dan cawapres. Ini kan sangat terkesan Gibran benar-benar dilindungi oleh Komisi Pemilihan Umum. Publik tentu belum lupa ketika Gibran hadir dalam forum ribuan perangkat desa di Arena Indonesia Gelora Bung Karno beberapa waktu yang lalu. Bawaslu juga sangat terkesan membela dan melindungi Gibran. Pada waktu itu Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran karena tidak ada ajakan untuk memilih. Padahal bukti-bukti bertebaran di media sosial itu ada ajakan memilih dari pembawa acara, dan kemudian atribut-atribut yang dikenakan, ada name tag-nya, gantungan
gantungan nama itu juga ada gambarnya Prabowo dan Gibran. Jadi sebenarnya sangat jelas itu di situ ada ajakan dan memang itu tadinya forum diharapkan menjadi semacam deklarasi. Dan agak aneh kalau kemudian Bawaslu menyatakan bahwa mereka juga mengirim petugasnya di sana dan petugasnya tidak menemukan ada ajakan untuk memilih pasangan Prabowo dan Gibran itu. Apa kesimpulannya? Ya Bawaslu melindungi Gibran. Padahal dalam berbagai kesempatan mereka ini menyatakan bahwa pemilu harus damai gitu ya dan sebagainya. Ya kalau ada kecurangan bagaimana mau damai gitu ya. Jadi kalau sejak awal berbagai aturan sangat terkesan dibuat untuk menguntungkan Prabowo Gibran khususnya Gibran ya. Bagaimana kita mau percaya bahwa Pilpres 2024 itu tidak akan curang? Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.